Di dalam presentasi itu, mudah-mudahan masih bisa nih. Ada aplikasi yang sekarang lagi populer. 5 aplikasi yang populer. 5 aplikasi apa ya, populer ya. Presentasi. Ada 5 presentasi. Ya, ada 5 aplikasi pembuat presentasi yang bisa kalian ketahui. Saya taruh di chat. Presentasi adalah kegiatan memaparkan suatu ide atau informasi kepada orang lain. Kegiatan ini umum dilakukan untuk keperluan sekolah, kuliah, hingga digital. Seperti sekarang, presentasi menjadi salah satu keterampilan yang wajib dikuasai. Berikut 5 aplikasi pembuat presentasi yang menarik. Nah, aplikasi pertama yang akan kita bahas adalah Prezi. Prezi merupakan aplikasi presentasi yang cukup berbeda dari aplikasi lain di pasaran. Alih-alih membuat slide demi slide, aplikasi ini memberi kita satu kanvas raksasa. Kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilannya menggunakan fitur zooming. Dengan demikian, pengguna bisa membuat model presentasi yang lebih unik dan variatif. Aplikasi ini cukup mudah digunakan dan memungkinkan pengeditan bersama-sama. Yang kedua, ada Canva. Canva adalah platform berbasis online yang sangat cocok dipakai untuk membuat presentasi langsung dari browser dengan sangat cepat. Aplikasi ini menyediakan ribuan template dan jutaan gambar untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya presentasi. Presentasi bisa dihasilkan dengan sangat menarik dengan banyaknya animasi dan juga aset-aset yang sudah disediakan oleh Canva. Aplikasi untuk membuat presentasi selanjutnya adalah Beautiful.ai. Aplikasi ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan, sehingga kita tidak perlu pusing memikirkan desain presentasi. Setelah memilih template, pengguna hanya perlu fokus pada konten presentasi dan tampilannya akan disesuaikan secara otomatis. Beautiful.ai juga dapat dihubungkan dengan Google Drive, sehingga pengguna bisa menyimpan file yang sudah selesai di dalam Google Drive.
aplikasi berikutnya ada Ludus. Ludus adalah aplikasi yang ditujukan bagi orang-orang yang ingin presentasinya terlihat seperti sebuah karya seni. Ludus telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain seperti YouTube, Google Fonts, dan Figma, sehingga pengguna bisa mengambil konten dari sumber lain. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengedit dan memecah file SVG, mengunggah file font ciptaan sendiri, atau bahkan menyalin file dari Sketch dan Adobe Illustrator. Nah, yang terakhir ada Google Sheet. Google Sheet merupakan bagian dari Google for Education. Google Sheet adalah aplikasi presentasi yang memiliki sejumlah fitur umum layaknya PowerPoint. Aplikasi ini mendukung penyematan video, pembuatan diagram, hingga menambahkan animasi ke dalam slide. Pilihan template dari Google Sheet cukup terbatas, namun pengguna bisa mengimpor ratusan template tambahan secara gratis, ataupun membuatnya sendiri. Selain itu, Google Slide juga memungkinkan pengguna mengedit presentasi bersama-sama dengan bantuan internet. Jadi ada 5 aplikasi ya yang sering digunakan. Ya. Pertama Prezi, kedua Canva, ketiga Beautiful, keempat Ludus, kelima Google Slide. Nah, ini hal-hal yang sering dipakai. Siapa di antara kalian yang sudah memakai Canva? Slide presentasi dengan Canva. Ada? Pasti udah pernah nyoba ya. Nah, hari ini tolong dibuatkan slide-nya sesuai dengan apa yang kamu sukai. Boleh pakai PowerPoint, pakai Canva, dan sebagainya. Terserah, bebas. Ya. Hari ini saya juga akan jelaskan pada kalian bagaimana membuat presentasi dengan yang lain. Nah, ini saya udah bikin ininya apa tulisannya di Kompasiana. Nah, ini Kompasiana saya udah tulis. Materi kita kan tentang kolaborasi masyarakat digital. Ya, tentang kolaborasi masyarakat digital. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Di era transformasi digital saat ini, kombinasi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan cloud communication, komunikasi suara dan data berbasis internet mendorong kolaborasi ke level berikutnya, yaitu cognitive collaboration. Saya beruntung pagi ini mendapatkan slide presentasi tentang kolaborasi masyarakat digital dari Pak Rian yang saya bagikan ke kalian ya.
Beliau adalah sahabat saya dari Magelang. Dari slide presentasi inilah ide menulis data. Konsep kolaborasi online ini mengubah cara berkomunikasi dan berkolaborasi. Bertukar informasi atau data secara mudah, nyaman, dan aman. Sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna. Kita semua bisa saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Saya menggunakan Kopasiana untuk berkolaborasi secara digital. Jadi kalian boleh daftar di kopasiana.com. Kolaborasi masyarakat digital dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas menggunakan platform kolaborasi online yang memudahkan penggunanya dalam berkolaborasi dengan gambar, video, dan suara dari manapun dengan mudah melalui jaringan internet. Aplikasi Ruang Guru contohnya. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur belajar online yang menarik, seperti video yang meminta untuk belajar berlangganan, marketplace/privat, layanan bimbingan belajar berdasarkan pesanan, serta tryout ujian online. Layanan ini mempertemukan pelajar dengan guru. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang videonya ya. Mudah-mudahan kedengar. Selamat datang di media pembelajaran informatika SMP kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik, masing-masing orang atau pihak memberikan peranan yang bersifat saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari salah satu pihak saja. Sebagai contoh, salah satu kegiatan kolaborasi masyarakat digital adalah membeli makanan secara online. Dalam hal ini terdapat kolaborasi antara yang pertama, pembeli, yang kedua, pengembang aplikasi, yang ketiga, jasa pengantar makanan, yang keempat, penjual makanan, dan yang kelima, pembayaran secara online. Pada pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang yang pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Dan yang ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Ada beberapa bentuk kolaborasi yang dibedakan berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi, yaitu sebagai berikut. 1. Kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. 2. Kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersial. 3. Kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Berikutnya, jenis-jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat.
Berdasarkan metode atau perangkat yang digunakan, kolaborasi dapat dibedakan menjadi berikut. 1. Kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti messenger, email, chatting, dan video konferensi. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal di komputer, perangkat mobile, atau menggunakan layanan yang ada di internet. 2. Kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya siswa bekerja secara kolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan laporan praktikum. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi jenis ini, akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet. 3. Kolaborasi struktur. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok atau supplier, produsen, distributor, dan penjual. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Berikutnya, teknologi pendukung kolaborasi. Untuk keperluan kolaborasi di era teknologi digital saat ini, banyak perangkat lunak atau platform yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kolaborasi. Beberapa teknologi yang tersedia saat ini diantaranya sebagai berikut. 1. Aplikasi rapat online. Aplikasi rapat online adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet. Aplikasi ini membuat batasan jarak dan zona waktu dari anggota tim tidak menjadi masalah lagi. Aplikasi rapat online pada umumnya dapat dijalankan dari berbagai perangkat, termasuk perangkat komputer personal, mobile, ataupun berbasis web yang diakses melalui browser. Selain itu, aplikasi rapat online juga perlu memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga kerahasiaan dan privasi dari pengguna dapat tetap terjaga. Beberapa contoh perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai aplikasi rapat online diantaranya GoToMeeting, Skype, Google Hangouts, dan FaceTime. 2. Aplikasi pengirim pesan. Ketika bekerja dalam tim, seringkali kolaborasi anggota tim harus dilakukan dengan komunikasi melalui pesan singkat. Saat ini, ada banyak aplikasi pengiriman pesan yang dapat digunakan baik dari perangkat komputer personal maupun dari perangkat mobile. Aplikasi pengiriman pesan biasanya juga disertai dengan fitur untuk mengirimkan file sehingga memudahkan anggota tim untuk berbagi file dan data. Beberapa aplikasi pengiriman pesan yang digunakan secara luas diantaranya Line, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. 3. Pengelola email. Aplikasi pengelola email adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirimkan, dan mengelola email. Aplikasi pengelola email yang dikenal dan digunakan secara luas diantaranya Opera Mail, Mailbird, Mozilla Thunderbird, dan Microsoft Outlook. 4. Perangkat lunak untuk desain. Ketika bekerja dengan proyek desain, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Desain yang dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran baik dari rekan kerja maupun pelanggan. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya InVision, Mural, Concept Inbox, Zeppelin,
Preview, Redpen, Logo Maker, dan banyak lagi yang lainnya. 5. Perangkat lunak dokumentasi. Ketika bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Saat ini, ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Beberapa aplikasi di antaranya Google Docs, Office Online, dan yang lainnya. Aplikasi tersebut pada umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real-time, sharing dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaborasi. 6. Berbagi file. Ketika bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file, di antaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mediafire, dan masih banyak yang lainnya. 7. Perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika bekerja secara kolaborasi dalam tim dengan anggota tim yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan yang dilakukan dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang ada dan anggota tim yang terlibat di dalam. Ya, apakah kedengeran Aplikasi tersebut di antaranya suaranya? Asana, Podio, Trello, dan masih banyak. Terdengar, Pak. 8. Software tools. Dengeran ya? Saat ini ada banyak pengembangan perangkat lunak atau software yang bersifat open source yang dikerjakan secara kolaboratif oleh para pengembang dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan untuk diteruskan oleh pengembang yang lain. Ada banyak layanan di internet yang menyediakan tempat untuk menempatkan perangkat lunak yang sudah dikembangkan untuk diteruskan oleh pihak lain. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya GitHub, Bitbucket, CodePen, Usersnap, dan masih banyak lainnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Nah, itu contoh video dari kolaborasi masyarakat digital. Nanti di YouTube kamu cari aja banyak tuh. Nah, kalau mau cari videonya, tinggal ketik aja kolaborasi masyarakat digital. Penerapan salah satu web aplikasi yang mudah digunakan dan sangat berguna dalam pendidikan adalah Google. Google menyediakan beberapa fitur dalam Google Drive yang bisa digunakan untuk berkolaborasi, yaitu Google Presentasi, Google Draw, Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Form. Nah, sekarang kita coba Google Form ya. Google Form. Membuat Google Form. Saya tampilkan ke layar ya. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas Google, itu ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Excel, ini Doc, Word, Slide pakai PowerPoint, dan Google Form. Untuk mengetahui apakah siswa atau teman kita aktif atau tidak, kita bisa menggunakan Google Formulir. Nah, saya akan cek nih, dari 29 orang, siapa yang aktif, siapa yang tidak. Misalnya saya ganti daftar alamat blog. Daftar alamat blog siswa kelas
7G ya. SMP School Jakarta, Jalan Pemuda, Komplek UNJ Romangun, Jakarta Timur. 13220. Misalnya, apakah kamu kesulitan dalam membuat blog? Ya, saya mengalami kesulitan. Tidak. Saya sama sekali tidak mengalami kesulitan. Kesulitan. Tuliskan nama lengkap kamu. Dari mana kamu tahu tentang blog? Website, advertising, cicak. Tuliskan alamat lengkap blog. Nah, ini cara kita ingin tahu dari 28 orang itu yang aktif siapa aja. Ketahuannya dari link ini. Saya bagikan ya. Copy. Chat. Ya, silakan diisi linknya. Saya isi ya. Apa kamu? Tidak, saya tidak mengalami. Tuliskan nama lengkap Wijaya Kusuma. Dari mana? Dari teman. Kita nama lengkap https wijayalabs.blogspot.com. Ya, ini ya. Tuh. Oke, kita submit. Ini bisa kita edit kalau kita pengen ngedit. Nanti kita lihat responnya. Siapa aja yang udah ngisi. Kita ada 28 orang. Yang ngisi baru 2 orang. Tidak, sama sekali tidak mengalami kesulitan 100%. Siva Indriana Wijaya Kusuma baru 2 responden. Sekarang 3. Sama Bianlah, Neisa tambah. Ya baru 4 orang. Banyakan dari guru, 20% dari teman. Pak. Pas Ya. tulis buat alamatnya itu oke, nggak apa-apa. Saya mau nanya tulisnya blogger atau blogspot doang. Iya, pakai blogspot. Masih belum bisa. Karena alamat blog itu kan udah sering diperiksa sama saya. Masa masih belum bisa? Evan Danis. Ya, kita tunggu sampai 28 orang ini baru 8. Sudah 12 orang. Masih ditunggu yang belum? Yang sudah? Siva, Bianra, Nesa, Kenara, Nevan, Aska, Zahra, Evan, Kejuno, Kezia, Armada Putra. Nah ini alamat blognya nih, ada yang belum nih, tolong diedit ulang.
Nah, ini adalah kolaborasi kita secara online. Contoh yang paling gampang dalam melakukan kolaborasi masyarakat di kita. Baru 13, masih 15 orang lagi belum? Ditunggu yang belum. Baru 13 anak. Nah, kita tunggu siapa nih dari 28 ini yang fokus, yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sambil bikin slide presentasi ya, kolaborasi masyarakat di kita. Kita sampai jam 11.45. Baru 17 orang. Masih ada 10 orang belum mengisi. Nah, jadi kita tahu nih siapa yang aktif, siapa yang tidak dari respon ini. Nah, di menu Zoom tertulis participant 27 orang sama saya. Tapi kenyataan yang baru menulis 17. Nah, kemana 10 orang lagi kita tunggu. Kebanyakan dari guru tahunya. Nah, ini bisa kita lihat pakai Excel ya, spreadsheet. Kita bisa lihat pakai Excel. Nah, Kenara nanti bikin lagi di blogger.com. Kamu dari minggu kemarin belum bisa. Padahal bikin blog itu gampang banget, sangat gampang. Ya, kalau kamu fokus pasti selesai. Tutorial Excel, pengalaman orang tua jadi guru. Ya, bab 3, bab 4, bab 5-nya mana nih? Bab 5-nya belum ya? Siva. Masih kurang 1 nih. Bab 5. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Bianlah. Presentasi bab 4, PTM. Wah, ini masih banyak yang belum nih. Orang tua menjadi guru belum ada. Presentasi bab 3 belum ada. Bab 5 belum ada. Tutorial Excel juga belum ada. Ya, banyak yang belum kayaknya. Ketahuan dari sini. Nesia. Ada Nesia? Bab 5 belum ada. Orang tua menjadi guru belum ada. Tutorial Excel belum ada. Ya, banyak banget tugasnya belum dikerjakan. Ini Kenara dari kemarin masalahnya belum bisa bikin blog. Padahal gampang banget. Ini bab 5 udah kegiatan orang tua oke. Bab 3 bab 4-nya mana? Oh, udah. Oke. Lengkap nih. Good job. Kerja bagus. Ya. Kita lihat Askia. Askia Zahra. Tutorial ada, OMG ada, bab 4 ada, bab 3 ada. Oke, tinggal bab 5-nya belum ada ya. Bab 5 belum ada. Terus Evan Danis.
Evan bab 4 pengalaman PTM. OMG belum, orang tua menjadi guru. Tutorial Excel belum, bab 5, bab 3 belum. Ya, tolong ya diselesaikan. Oke, Juno. Nggak bisa ditemuin, Ke Juno. Alamat blognya tolong dibetulkan ya. Oke, Pak. Supaya dapat nilai ini, jangan sampai nanti kosong. Kezia. Karena saya lihat tugasnya dari blog. Blog itu tempat wadah menyimpan tugas-tugas. Kalau guru lain dia menggunakan Google Classroom, kalau saya menggunakan blog. Bedanya itu. Kok di blog Om? Ya, supaya dibaca oleh orang banyak. Kalau kamu kopas ketahuan. Kalau copy paste ngambil punya orang itu bakal ketahuan. Nah, ini belum nih, belum selesai. Kezia, tolong selesaikan ya. Banyak banget tugasnya yang belum nih. Jadi saya minta setelah PTS yang blognya belum diupdate dengan tugas-tugas segera diupdate. Sehingga lengkap ya dari mulai PTM, orang tua menjadi guru, bab 3, 4, 5 sama yang sekarang nih kolaborasi masyarakat digital tambah tutorial. Kalau tutorial jangan lupa memasukkan sumber karena kamu ngambil dari orang lain, sumbernya di sini. Nah, ini soal-soal ya, good. Bagus, saya belum ngerti. Oke. Bab 5-nya belum ada, bab 3 udah ada. Orang tua menjadi gurunya mana nih? Mada. Belum Ada kok, Pak. Hah? Ada, Pak. Mana orang tua menjadi gurunya? Coba backnya itu. Tadi udah ada kok. Orang tua. Scroll down coba. Nah, Oke. Siap. Jadi ya nanti kamu lihat blog teman-temannya ya nih, Gendis. Kita ada 27 orang. Nah, ini yang dilengkapi yang belum nih. Bab 3-nya mana nih? Bab 3-nya nggak ada, bab 5 nggak ada. Ada Pak, bab 3-nya. Ya, dilengkapi. Kita ada 27 yang ngisi 23. Berarti 4 orang lagi yang belum. Ditunggu ya. Yang alamatnya salah, Kenara dirapikan. Dibikin dari sekarang, jangan sampai nanti pas pengumpulan tugas kamu nggak ada, kosong. Karena blognya nggak pernah diupdate. Nah, kan kalau gini kan kamu dapat pahala dari orang banyak. Bab 5-nya belum ada nih. Nah, ini belum diaktifin nih. Diaktifin dulu share-nya. Ya, oke. Jadi tolong yang belum selesai tugas-tugasnya diselesaikan. Kamu block working ya teman-temannya, sama sekelas atau di luar kelas. Nah, ini bagus nih. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya block working. Ya, ini dirapihin.
Nah, ini. Danes. Danes gaji. Waduh. Banyak banget yang belum kerja ini Danes. Mana Danes? Bab 3, bab 5, tutorial, orang tua menjadi guru. Danes gaji. Tolong dilengkapi ya. Nih, kita ada 27 orang. Makarang cuma 23. Oh, ini siapa nggak ngisi nih? Safina. Safina belum diisi nih. Alamat blognya. Ya. Nah, ini orang tua menjadi guru nih, bagus nih. Kenzi, alasan. Iya. Bagus, bagus. Terima kasih, Kenzi. Terima kasih, Kenzi. Sekarang kita lihat punya siapa. Waduh, alamatnya nggak tahu, Alwina ya. Nanti di ini lagi. Dicek lagi Alwina. Buka aja blogger.com. Nanti ketahuan. Masukin alamat email sama password. Jangan sampai lupa alamatnya. Dia sama kayak email. Ini lengkap. Mana orang tua menjadi gurunya, mana Arya? Orang tua menjadi gurunya belum ada. Bab 3, bab 5 belum ada. Dilengkapi ya. Safik Kamil, Arya Wiguna. Dilengkapi. Safira. Nah, ini ya. Kalau kita kopas dari tempat lain, jangan lupa sumbernya. Ya. Jangan lupa cantumkan link sumbernya. Cantumkan alamat link sumbernya. Supaya kamu tidak dituduh plagiat. Ya, karena itu punya orang, maka harus ditulis sumbernya. Ya, siapa lagi ya? Ya. Nafis sudah belum Nafis? Nafis. Jangan lupa tuliskan link sumbernya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada mau nanya. Jadi teman-teman semua perhatikan tugas-tugasnya ya. Saya ingetin lagi di menu chat. Ya. Pertama, tugas menulis pengalaman PTN. Ya kan? Membuat slide presentasi bab 3 dan 4 serta soal bab 5. Menulis pengalaman OMG, orang tua menjadi guru. Apalagi ya, tutorial. Mencari tuto Excel. Udah. Sekarang deh. Membuat slide presentasi kolaborasi masyarakat dikit. Tuh yang harusnya ada. Nah, itu tadi dari blog teman-teman masih banyak tuh yang belum tuh. Tolong dirapikan lagi. Jangan sampai nanti pas pembagian raport tugasnya nggak lengkap. Nah, ini presentasi bab 4 doang, yang lain mana nih?
presentasi bab 4. Ya, ini belum lengkap nih. Tolong dilengkapi nih. Naila, Kayasah, Naila. Ada nggak Kayasah, Naila? Tolong dilengkapi. Nah, jadi dari 27 ini sekarang udah 25. Tapi masih banyak yang belum lengkap tugas-tugasnya. Quen. Nah, ini Quensa. Ya kan, baru pengalaman PTM. Sistem komputer. Ya, yang lain belum. Belum diupdate lagi nih. Tolong Quensa diupdate lagi ya. Ini lama banget ini. Jadi kalau kita cek satu persatu, dari alamat blok itu, ternyata masih sedikit yang mengerjakan tugasnya dengan lengkap. Nah, ini hidupkan nih. Tolong link presentasi dihidupkan. Sehingga bisa langsung dibuka. Itu ya. Terus siapa lagi nih yang belum tadi? Evan udah. Evadi sudah. Kezuno udah. Kezia udah belum tadi Kezia? Nah, orang tua menjadi guru. Ini bagus. Jangan lupa ikut lomba Islamirat ya. Hadiahnya berupa uang dan barang. Lumayan, bisa buat jajan. Kemarin kan kita kegiatan Islamirat tuh bikin. Kirim ke panitia Islamirat. Linknya udah ada di WA group. Semoga OMG tahun depan lebih meriah lagi. Terima kasih. Nah, itu ya. Sampai ada yang mau ditanyakan? Kezuno? Ada yang mau ditanya? Ya, jadi slide presentasi jangan sampai tidak selesai. Usahakan minggu depan sudah selesai semua. Slide presentasi kolaborasi dalam masyarakat digital. Gendis, ada kesulitan? Nggak ada. Armada ada kesulitan dengan tugas-tugasnya? Tidak ada. Alvaro, ada kesulitan dengan tugas-tugasnya? Tidak ada. Safina, ada kesulitan? Enggak, Pak. Tidak ada. Safik, ada kesulitan? Sadik, ada kesulitan? Ya. Siva Indriana, apakah ada kesulitan? Kenara, ada Enggak. kesulitan? Ya, bikin blognya ya. Gampang kok bikin blog. Kalau kamu kesulitan, bisa bantu temannya. Nevan, Iya. Bistara, Hasan 27, ada kesulitan? Nggak ada. Bianlah, absen 7. Tidak ada, Pak. Askia, absen 5. Askia. Nggak ada. Danes, absen 10. Ada kesulitan? Nggak ada. Kenzi, alasan apakah ada kesulitan? Nggak ada. Oke. Elora, absen 8. Apakah ada kesulitan? Ya. Nesia, absen 26. Enggak, Pak. Safik, Kamil, absen 32. Apakah ada kesulitan, Safik? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, teman-teman semua. Kalau nggak ada kesulitan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa slide presentasi kolaborasi masyarakat digital dibuat, diposting di blognya masing-masing. Siapa yang masih belum tahu cara posting
Ke blok ada? Tidak ada ya? Baik, karena hari ini sholat Jumat, saya harus persiapan sholat Jumat dan mandi sebelum berangkat ke masjid. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat.